Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan ini, hari ini kita akan bicara tentang kaedah sosial dan kaedah hukum. Sebagai mana yang dikatakan oleh Aristoteles, manusia itu pada dasarnya adalah zoon politikal. Manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupannya mempunyai banyak kebutuhan. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya dengan aman, tentram, damai, tanpa gangguan, maka setiap manusia perlu adanya suatu aturan. Aturan yang dimaksud sering dikenal dengan kaedah atau norma. Fungsi kaedah atau norma sendiri adalah untuk memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana seseorang harus bertingkah atau bersikap tindak dalam masyarakat, serta untuk membatasi perbuatan-perbuatan mana yang harus dilakukan dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari. Kaedah atau norma itu dapat dipertahankan dengan sanksi, yaitu ancaman hukuman terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran. Sanksi itu merupakan suatu pengukuh terhadap berlakunya kaedah dan merupakan reaksi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar kaedah atau norma itu sendiri. Kaedah atau norma itu akan dibedakan menjadi dua. Tata kaedah dengan aspek kehidupan pribadi, misalnya kita kenal ada kaedah agama, kaedah kesusilaan. Ada juga tata kaedah dengan aspek kehidupan antar pribadi, seperti kaedah kesopanan dan kaedah hukum. Apa yang dimaksud dengan kaedah agama, kesusilaan, kesopanan, dan kaedah hukum itu sendiri? Sekarang kita lihat, apa yang dimaksud dengan kaedah agama? Kaedah agama merupakan peraturan hidup yang diterima sebagai perintah dan larangan dan anjuran yang berasal dari Tuhan. Kaedah kesopanan apa? Kaedah kesopanan itu adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan hidup segolongan manusia. Peraturan ini diikuti dan ditaati sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Kaedah kesusilaan apa? Kaedah kesusilaan merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Peraturan-peraturan ini berupa bisikan kalbu, suara batin yang diakui, diinsapi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam dia bersikap tindak. Sementara kaedah hukum adalah peraturan yang timbul dan dibuat oleh penguasa negara yang isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan yang dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara. Dalam hal ini adalah penegak hukum. Apa sih isi kaedah atau norma itu sendiri? Ya. Kita lihat ya, norma agama. Antara norma agama, kesusilaan, kesopanan, norma hukum, ini ada perbedaan. Walaupun ada perbedaan, tetapi keempat norma ini saling mendukung. Ada keterkaitan satu dengan yang lain. Apa norma agama itu sendiri? Sekarang kita lihat sebagai contoh. Ya. Antara norma agama, kesusilaan, kesopanan itu sanksinya nggak jelas. Ya. Beda dengan norma hukum. Norma hukum itu dikatakan norma yang mempunyai sifat paling istimewa. Kenapa dikatakan paling istimewa? Karena memang norma hukum mempunyai sanksi yang tegas. Artinya siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum akan dikenakan sanksi hukum. Sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tapi nanti kita lihat di dalam norma hukum ada kemungkinan orang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum tetapi tidak bisa dihukum. Baik dalam ketentuan hukum perdata maupun dalam ketentuan hukum pidana itu diatur.
diatur. Nanti kita lihat. Sekarang kita lihat dulu tentang norma agama. Norma agama saya katakan tadi sanksinya tidak jelas, tidak tegas. Sebagai contoh misalnya, kita sebagai orang Muslim, orang Islam, berdasarkan ajaran agama Islam, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam satu hari. 5 waktu dalam satu hari. Tapi apa yang terjadi kalau kita tidak melaksanakannya? Tidak sholat. Apa sanksinya? Dosa. Kalau memang dosa, kenapa kita nggak laksanakan sholat itu? Sanksinya sekedar cemoohan atau pengucilan dari sekelompok orang tertentu. Siapa orang tertentu? Orang yang memang taat melaksanakan perintah agama, melaksanakan sholat. Karena kalau Anda bergaul dengan mereka, ya, sanksinya apa kalau Anda nggak sholat? Ya, suatu saat mereka akan meninggalkan Anda, mengucilkan Anda. Karena memang Anda diajak sholat nggak pernah mau. Sama, norma kesusilaan juga demikian. Norma kesusilaan juga tidak ada sanksi yang tegas. Keberlakuan di masyarakat satu dengan masyarakat lain juga berbeda-beda. Susila di masyarakat satu belum tentu susila di masyarakat yang lain. Sebagai contoh misalnya, di masyarakat Anda misalnya kalau perempuan pakai baju nggak ada tangan, pakai celana pendek, ya, susila saja, dianggap biasa-biasa saja. Tapi jangan coba kalau tingkah laku seperti itu Anda bawa ke masyarakat pondok pesantren misalnya. Ya. Maka Anda dianggap sangat tidak susila. Apa sanksi yang akan diberikan pada Anda? Ya sebangsa paling teguran, cemoohan, pengucilan, dan seterusnya. Sama norma kesopanan juga demikian. Norma kesopanan juga sanksinya nggak jelas. Keberlakuan di masyarakat satu, masyarakat lain juga berbeda-beda. Sopan di masyarakat satu belum tentu sopan di masyarakat yang lain. Contohnya misal, ya, kalau Anda di keluarga Anda makan suara berdecap, ya, nggak pakai baju, kaki naik kursi, dianggap sopan-sopan aja, biasa-biasa saja. Bicara sama orang tua, lu gua, biasa-biasa saja. Tapi jangan coba kalau Anda masuk ke masyarakat tertentu, misalnya ke keluarga saya. Ya. Pas acara makan siang, Anda diajak makan sama. Pada saat makan, suara berdecap, keringat kemana-mana, tanpa sadar kaki naik ke kursi. Ya. Kalau pakai sendok, suara sendok piring dan seterusnya. Saya menganggap bahwa Anda sangat tidak sopan. Apa yang akan sanksi yang akan diberikan kepada Anda? Ya nggak ada. Sanksinya paling saya nggak mau lagi ngajak Anda makan dalam keluarga saya bersama-sama. Ya, paling sebatas itu. Kemudian kaidah hukum. Apa kaidah hukum? Tadi dikatakan peraturan yang timbul dan dibuat oleh penguasa negara. Mengikat setiap orang dan pelaksananya dapat dipertahankan dengan paksaan. Artinya apa? Norma hukum itu mengikat setiap orang yang ada di wilayah hukum tertentu. Kita bicara Indonesia berarti mengikat setiap orang yang berada di Indonesia. Baik itu orang Indonesia asli, warga negara Indonesia, maupun orang asing yang berada di wilayah hukum Indonesia. Semuanya terikat terhadap isi aturan hukum itu sendiri. Dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Artinya apa? Kalau kita melanggar isi aturan hukum itu, kita akan dikenakan sanksi. Ya. Sanksi hukum itu jelas, tegas. Ya. Siapa yang akan memberikan sanksi? Negara, melalui alat perlengkapannya. Ini misalnya. Ya. Misalnya kita bicara pasal 36 KUHP. Pasal 32 KUHP tentang pencurian. Ini mengikat setiap orang, siapapun tidak boleh melakukan pencurian. Ya, baik warga negara Indonesia maupun warga asing. Karena dia terikat dengan pasal 362. Kalau dia lakukan, dia akan dikenakan sanksi
berdasarkan pasal 362. Di pasal 362 itu ancaman maksimalnya 5 tahun. Sehingga Anda bisa dikenakan sanksi hukuman sampai 5 tahun maksimal. Ini kalau kita bicara norma hukum. Apa sih isi kaedah norma hukum itu sendiri? Ya, pada dasarnya norma hukum itu ada 3 isinya. Ya. Ada perintah, ada larangan, ada perkenaan, diperbolehkan. Ya. Yang seperti apa perintah, larangan, dan diperbolehkan atau diperkenankan? Saya ambil contoh misalnya yang diperintahkan. Di pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, ya, itu mengatur tentang yang namanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini pasal 1. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk melakukan perkawinan. Ya. Laki-laki menikah dengan seorang wanita. Dengan catatan kita sudah cukup umur, dewasa, dan seterusnya. Ya. Ini perintah. Tujuannya apa kita diperintahkan untuk melakukan perkawinan? Paling tidak untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum. Ya. Misalnya menghindari perzinahan dan seterusnya. Ya. Kemudian yang larangan apa? Saya kasih contoh di pasal 8 Undang-Undang Nomor 174. Apa isi pasal 8 Nomor 174 mengenai larangan perkawinan antara 2 orang laki-laki dengan seorang perempuan dalam keadaan tertentu. Yang kita kenal dengan ajas poliandri. Ya. Artinya nggak boleh dalam waktu yang sama seorang perempuan punya suami lebih dari 1. Tapi sebaliknya, seorang laki-laki dalam waktu yang sama boleh punya lebih dari 1 istri. Yang kita kenal dengan ajas poligami. Memang di Undang-Undang Nomor 174 kita mengenal ajas poligami. Apa ajas poligami? Dalam waktu yang sama, seorang laki-laki boleh mempunyai lebih dari 1 istri. Dengan catatan, dengan syarat memenuhi ketentuan undang-undang. Apa ketentuan undang-undang itu sendiri? Yang pertama, suami dapat berlaku adil. Yang kedua, si istri tidak dapat memberikan keturunan. Yang ketiga, si istri tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri, dan lain-lain. Kalau syarat itu dimiliki, maka boleh seorang laki-laki punya istri lebih dari 1. Ya. Tapi hati-hati nih, ya, seorang laki-laki yang mau punya istri lebih dari 1 dengan alasan istri tidak bisa beri keturunan, ya, harus cek dulu siapa yang salah. Jangan sampai sebagai laki-laki dia yang salah, ternyata dia nggak subur. 10 kali kawin pun dia nggak akan punya anak. Ya. Jadi jangan gampang-gampang laki-laki mau berpoligami dengan alasan-alasan tertentu. Kemudian perkenan, ya, atau diperbolehkan. Di dalam pasal 29 Undang-Undang 174, ya, mengenai perjanjian perkawinan. Artinya apa? Tentang perjanjian perkawinan itu artinya sebelum melaksanakan perkawinan, ya, pasangan yang akan melakukan perkawinan tadi boleh membuat perjanjian perkawinan. Ya. Apa sih isi perjanjian perkawinan itu? Salah satunya bicara tentang harta kekayaan masing-masing pihak. Artinya harta kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan merupakan hak masing-masing pihak. Tapi harta kekayaan yang diperoleh setelah perkawinan itu merupakan harta bersama. Sehingga pada saat ada perpisahan, ada perceraian antara kedua belahnya, maka harta bawaan masing-masing pihak itu tidak bisa dibagi, akan menjadi hak masing-masing. Yang akan dibagi yang merupakan harta gonogini hanya harta yang diperoleh setelah perkawinan.